Apa yang dilakukan ibumu sehingga menjadi legendaris? Ibuku, Ibu Ani, bekerja sebagai perawat malam di rumah sakit kota kami selama 12 tahun. Dia adalah orang yang dipanggil ketika pasien sekarat dan keluarga membutuhkan seseorang yang benar-benar peduli. Dia menemani anak-anak yang ketakutan selama prosedur, memegang tangan pasien lanjut usia yang tidak pernah dijenguk, dan entah bagaimana selalu tahu persis apa yang harus dikatakan ketika segalanya tampak hilang. Pada suatu Jumat malam, ketika aku berusia 15 tahun, Ibu Ani sedang menjalankan giliran kerjanya seperti biasa ketika sebuah bus sekolah yang membawa seluruh tim sepak bola universitas menabrak jalan tol. Ada 17 remaja, berusia antara 16 dan 18 tahun, semuanya dalam kondisi kritis. Rumah sakit belum pernah melihat hal seperti itu. Tulang patah, cedera kepala, masalah internal, anak-anak berteriak memanggil orang tua mereka yang bergegas datang dari 3 provinsi berbeda. Tapi inilah yang gila, ahli bedah trauma rumah sakit. Dr. Budi sedang menghadiri konferensi di pulau lain. Ahli bedah pengganti Dr. Surya sudah berada dalam operasi darurat dengan pasien serangan jantung, dan ahli bedah ketiga Dr. Wisnu sedang minum di acara amal dan tidak bisa beroperasi secara legal. Jadi ada 8 remaja yang sekaratan dan tidak ada ahli bedah yang tersedia setidaknya selama 2 jam. Saat itulah administrator rumah sakit, Pak Joko, membuat keputusan paling pengecut yang pernah kudengar. Alih-alih memanggil ahli bedah dari rumah sakit lain, dia memutuskan untuk menunggu dan melihat anak-anak mana yang cukup stabil untuk dipindahkan ke tempat lain. Pada dasarnya, dia bersedia membiarkan anak-anak meninggal daripada membayar transfer. Helikopter darurat Ibu Ani mendengar percakapan ini dan sangat marah. Dia masuk ke kantornya dan berkata, "Ini anak-anak, telepon semua rumah sakit dalam radius 200 mil dan bawa ahli bedah ke sini sekarang. Atau saya akan menelepon berita dan memberitahu mereka bahwa Anda membiarkan anak-anak meninggal demi menghemat uang." Jawaban administrator itu benar-benar jahat. Pak Joko menatap ibuku dan berkata, "Anda seorang perawat, bukan dokter. Urus saja urusan Anda atau cari pekerjaan lain. Keputusan ini di luar gaji Anda." Tapi Ibu Ani tidak mundur. Dia langsung pergi ke ruang trauma di mana anak-anak benar-benar sekarat di atas brankar. Begini, Ibu Ani pernah menjadi dokter tempur di militer sebelum menjadi perawat. Dia telah melihat trauma medan perang yang sebagian besar dokter tidak pernah alami. Dia tahu bagaimana melakukan prosedur darurat yang jauh di luar kemampuannya sebagai perawat. Jadi dia mulai merawat mereka sendiri. Anak dengan masalah internal, dia melakukan prosedur darurat untuk menghentikan pendarahan. Quarterback dengan paru-paru kolaps, dia memasang selang dada di sana di koridor. Satu persatu, dia menstabilkan remaja-remaja yang sekarat ini menggunakan keterampilan yang seharusnya tidak dia miliki dan prosedur yang secara hukum tidak diizinkan untuk dia lakukan. Selama 2 jam, ibuku pada dasarnya menjadi ahli bedah medan perang di ruang trauma rumah sakit. Dia menyelamatkan 4 anak yang seharusnya meninggal menunggu otorisasi medis yang tepat. Ketika ahli bedah yang sebenarnya akhirnya tiba, mereka menemukan 17 pasien stabil alih-alih banyak kematian. Ahli bedah trauma kepala, Dr. Rizal, melihat pekerjaan Ibu Ani dan berkata, "Siapapun yang melakukan intervensi darurat ini baru saja melakukan mukjizat, anak-anak ini seharusnya sudah meninggal." Administrator Pak Joko sangat marah. Dia memberitahunya bahwa dia dipecat dan menyuruh keamanan untuk mengantarnya keluar gedung, sementara 17 anak masih berjuang untuk hidup mereka di UGD yang baru saja dia selamatkan. Tapi inilah yang tidak dia tahu, salah satu anak yang sekarat itu adalah putra pembawa berita terbesar di kota kami, Bapak Dimas. Ketika orang tua ini tiba dan mengetahui bahwa Ibu Ani telah dipecat karena mencoba menyelamatkan anak-anak mereka, kekacauan pun terjadi. "Bapak Dimas tayang tengah malam. Administrator rumah sakit memecat perawat karena menyelamatkan remaja." Rekaman Ibu Ani digiring oleh keamanan sementara ambulans masih berdatangan. Dampak dari kejadian itu cepat dan brutal. Dalam 24 jam, Pak Joko dipecat. Dewan Rumah Sakit mengeluarkan permintaan maaf publik dan Ibu Ani tidak hanya dipekerjakan kembali, tetapi dipromosikan menjadi Direktur Layanan Darurat dengan kenaikan gaji $40.000. Kedelapan anak itu selamat karena intervensi darurat. Ibu Ani